Selamat siang Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang akuisisi pada perusahaan Indofood Sukses Makmur terhadap Pinelo Company. Perkenalkan, nama anggota kelompok 6. Yang pertama, Stefanus Santoso, NRP 1302-19332. Yang kedua, Esther, NRP 1302-19001. Pada tabel of contents di samping, kelompok kami akan menjelaskan tentang akuisisi PT Indofood terhadap Penhill, yaitu yang pertama pendahuluan, konsep dan solusi teoritis, pembahasan dan konklusi dan rekomendasi. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Kemudian ada latar belakang. Nah, tingginya tingkat akuisisi asing atas perusahaan-perusahaan Amerika Serikat menurut Madura tahun 2012. Nah, hal tersebut itu mempengaruhi tingkat akuisisi seperti di negara Indonesia dan negara-negara di Timur Tengah dan Afrika. Nah, hal ini mendorong kelompok kami untuk menulis makalah dengan mengambil topik akuisisi pada PT Indofood Sukses Makmur terhadap Pinelo Company yang ada di Arab. Nah, kemudian tingginya perkembangan teknologi juga mendorong tingginya tingkat akuisisi tersebut. Kemudian topik akuisisi merupakan topik yang cukup penting karena adanya peningkatan keuntungan, sinergi, dan bahasa pasar bagi perusahaan yang melakukan akuisisi tersebut. Kemudian untuk rumusan masalahnya yang telah diambil oleh kelompok kami ada 4. Yang pertama, apa alasan Indofood mengakuisisi Pinelo? Kemudian yang kedua, apa keuntungan perusahaan Indofood mengakuisisi perusahaan Pinelo tersebut? Kemudian yang ketiga ada bagaimana dampak setelah akuisisi terhadap perusahaan Indofood sendiri. Kemudian yang keempat ada bagaimana proses dalam akuisisi Pinelo oleh Indofood tersebut. Nah, selanjutnya ada konsep dan solusi. Yang pertama ada pengertian dari akuisisi tersebut. Nah, yang pertama, akuisisi menurut Investopedia. Akuisisi adalah saat perusahaan membeli sebagian besar atau semua saham perusahaan lain yang bertujuan mendapatkan kendali atas perusahaan tersebut. Perusahaan yang mengakuisisi perusahaan lain disebut holding company. Nah, kemudian yang kedua ada berdasarkan pakar ekonomi Marcel Gove. Akuisisi adalah pembelian saham hak suara anak perusahaan sehingga induk perusahaan memiliki lebih dari 50% saham anak perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga ada berdasarkan PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Akuisisi adalah suatu pengakuan usaha di mana salah satu perusahaan yaitu pengakuisisi memperoleh kendali atas aktiva neto dan operasi perusahaan yang diakuisisi tersebut dengan memberikan aktiva tertentu, mengakui suatu kewajiban atau mengeluarkan saham. Nah, kemudian yang ke poin kedua adalah klasifikasi akuisisi. Kelompok kami membedakan menjadi 4. Yang pertama ada berdasarkan klasifikasi objek yang diambil alih. Kemudian yang kedua berdasarkan klasifikasi motivasi dilakukannya akuisisi atau motif keuntungan tersebut. Kemudian yang ketiga ada berdasarkan klasifikasi aspek pemasarannya akuisisi. Kemudian yang keempat ada berdasarkan klasifikasi segi lokasi antara perusahaan pengakuisisi dan perusahaan target. Nah, selanjutnya ada evaluasi kandidat akuisisi. Nah, yang pertama ada apakah harga yang tepat. Nah, dalam mengakuisisi, calon investor harus menggunakan beberapa metode dalam menentukan harga yang tepat dalam menilai perusahaan tersebut yang mau diakuisisi. Kemudian yang kedua adalah memeriksa beban hutang perusahaan tersebut. Perlu memperhatikan kewajiban target perusahaan yang akan diakuisisi. Apabila mempunyai kewajiban yang tinggi, maka akan menghambat pertumbuhan perusahaan di masa depan. Kemudian yang ketiga adalah tidak terlibat dalam kasus hukum. Dalam perusahaan akuisisi yang baik tidak terjerat dalam kasus hukum atau menjalankan tuntutan hukum tertentu. Kemudian yang keempat, meneliti keuangan perusahaan tersebut.
Nah, perusahaan target yang akan diakuisisi memiliki keuangan yang jelas, terstruktur dengan baik sehingga meyakinkan pengakuisisi untuk melakukan akuisisi itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan akuisisi itu sendiri. Beberapa teori yang menjelaskan keuntungan akuisisi, yaitu teori efisiensi atau teori sinergi. Kemudian ada teori market for corporate control dan teori cash flow. Kemudian untuk beberapa kekurangan ketika melakukan akuisisi, yaitu pemegang saham minoritas tidak setuju. Kemudian yang kedua, adanya perbedaan visi dan misi perusahaan induk dan anak. Kemudian yang terakhir, dan biaya yang dikeluarkan cukup besar atau sangat sulit untuk dijangkau. Kemudian yang kedua, ada faktor keberhasilan dan kegagalan akuisisi. Nah, untuk faktor keberhasilan ada 4 poin. Poin pertama, melakukan audit pada perusahaan target sebelum tindakan akuisisi. Kemudian poin yang kedua, perusahaan target tidak lagi berada dalam kasus sengketa apapun atau bisa dikatakan dengan keadaan baik. Kemudian poin ketiga, perusahaan induk memiliki pengalaman akuisisi sebelumnya. Kemudian poin yang keempat, melakukan akuisisi yang bersahabat atau melakukan akuisisi yang sportif. Kemudian untuk faktor kegagalannya ada 4 poin juga. Yang pertama, planning pimpinan yang kurang matang. Poin yang kedua, hanya menggunakan satu analisis saja untuk mencapai keberhasilan akuisisi tersebut. Kemudian yang ketiga, kurang kejelasan mengenal manfaat dan nilai perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat, ada ketidaksesuaian antara rencana integrasi dan kondisi di lapangan. Solusi teoritis. Poin pertama yaitu berdasarkan konsep yang menjelaskan pengertian akuisisi, alasan melakukan akuisisi, klasifikasi akuisisi, evaluasi kandidat akuisisi, kelemahan dan keuntungan, serta keberhasilan kegagalan kegiatan akuisisi. Beberapa poin tersebut yang digunakan oleh kelompok kami untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan tentang apakah alasan Indofood mengakuisisi Penhill, apakah keuntungan Indofood mengakuisisi Penhill, bagaimana dampak setelah akuisisi ini terjadi terhadap perusahaan Indofood, dan yang terakhir bagaimana proses dalam akuisisi Penhill oleh Indofood. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan untuk kami. Nah, yang poin 3.1 ini ada alasan Indofood mengakuisisi perusahaan Penhill. Nah, poin pertama, Indofood bisa mencari pangsa pasar ekonomi yang lebih besar. Nah, pangsa pasarnya tidak hanya di Indonesia saja, melainkan bisa di seluruh dunia. Kemudian poin yang kedua, bisa meningkatkan sinergi perusahaan Indofood untuk lebih maju ke depannya. Kemudian poin yang ketiga, perusahaan Penhill mempunyai 12 fasilitas produksi dan jaringan distribusi yang luas. Hal ini sangat menguntungkan bagi Indofood karena akan mendapatkan fasilitas produksi dan jaringan distribusi yang luas nantinya. Kemudian yang keempat ada mengurangi persaingan dengan kompetitor lain. Kemudian poin yang terakhir, Indofood bisa memperbarui teknologi yang dimiliki Penhill sekarang ini. Selanjutnya, apa saja keuntungan Indofood mengakuisisi Penhill? Yang pertama ialah meningkatkan pasang pasar perusahaan Indofood. Penhill mempunyai pasar pasar yang besar, yaitu di daerah Timur Tengah dan Afrika, berada di 8 negara, yaitu Arab Saudi, Nigeria, Mesir, Turki, Serbia, Ghana, Maroko, dan Kenya. Selain itu juga kinerja Indofood mengalami pertumbuhan pada tahun 2020 dikarenakan Penhill menopang kinerja Indofood. Dibuktikan dengan penjualan mie instan Indofood di wilayah pasar Penhill mengalami pertumbuhan sebesar 121,11%. Kontribusi penjualan Penhill terhadap penjualan Indofood sebesar 5 miliar bungkus, sehingga diproyeksikan bahwa Indofood dapat bertumbuh sebesar 24% year on year. Selain itu, Indofood menyebutkan bahwa potensi kenaikan margin keuntungan yang signifikan yang dikarenakan pertumbuhan permintaan. Yang kedua, meningkatkan sinergi antara perusahaan Indofood dengan
Penhill dibuktikan dengan peningkatan laba bersih pada tahun 2020 kuartal 1 sebesar 31,12% dari 2,57 pada tahun 2019 menjadi 3,37 triliun. Gross profit margin meningkat sebesar 280 BP menjadi naik sebesar 36,9%. Hal disebabkan karena EBIT naik sebesar 19,7%. Selain itu juga keuntungan dari falas sebesar 763 miliar dibukukan dari hutang mata uang asing. Yang terakhir, para pesaing ICBP semakin berkurang dikarenakan Penhill menjadi perusahaan mie instan yang memiliki pasar besar yang besar di Timur Tengah dan Afrika, membuat ICBP mempunyai cakupan pemasaran produk yang lebih luas sehingga sulit bagi pesaing baru untuk merebut pasar-pasarnya. Selanjutnya, bagaimana dampak setelah akuisisi ini terhadap perusahaan Indofood? Terdapat dua dampak, yaitu dampak jangka panjang dan dampak jangka pendek. Bagi Indofood, akuisisi Penhill akan berdampak positif perusahaan dalam jangka panjang. ICBP diketahui akan membayar akuisisi sebesar 2.998 miliar US dollar atau setara 45 triliun dengan kas internal yang dihasilkan dari kegiatan usaha, sisanya dibiayai dari fasilitas pinjaman dari lembaga perbankan. Akuisisi ini merupakan suatu ekspansi yang besar karena dapat menyediakan proses produksi di berbagai negara yang menjadi pasar tujuan, dan langkah ini merupakan suatu efisiensi biaya dan efisiensi tenggat waktu produksi yang dibutuhkan agar produk sampai ke tangan konsumen dalam waktu yang singkat. Dampak dari akuisisi ini juga berdampak pada perluasan pasar yang sangat diperlukan untuk menjaga margin bisnis dalam jangka panjang. Indofood juga nantinya bisa dapat meningkatkan brand Indofood tersebut di pasar luar negeri. Akuisisi ini juga cukup bagus bagi Indofood karena sejauh ini kontribusi dari penjualan Indofood masih didominasi pasar dalam negeri. Dengan adanya akuisisi ini, maka jalur distribusi baru akan semakin terbuka dan meningkatkan harapan juga berkontribusi terhadap penjualan yang ada di luar negeri. Sedangkan dalam jangka pendek terdapat dampak negatif dalam akuisisi Penhill ini, karena awalnya pelaku pasar mengira bahwa valuasi dari nilai perusahaan Penhill yang terlalu mahal, yaitu sebesar 69 kali rasio PI rasionya, dan fluktuasi mata uang yang tidak stabil. Ditambah lagi kejadian ini terjadi di tengah wabah virus COVID-19 dan prospek ekonomi Indonesia dan secara global yang kurang memuaskan. Hal ini sudah terjadi di pasar, di mana pada saat pengumuman mengenai akuisisi Penhill, harga saham ICBP mengalami penurunan drastis sampai menyentuh auto reject bawah pada saat ini dibatasi oleh bursa min 7%. Selain itu juga bertambahnya beban bunga yang ditimbulkan akibat peningkatan pinjaman akan menekan tambahan laba bersih dari Penhill, sehingga penambahan laba bersih Penhill kepada Indofood tidak menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, khususnya pada tahun 2020 dan 2021. Berikut dapat dilihat oleh teman-teman daftar hasil transaksi akuisisi Penhill oleh Indofood. Selanjutnya, bagaimana proses akuisisi Penhill oleh Indofood? Tahap pertama dalam proses akuisisi Penhill oleh Indofood adalah mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang perusahaan Penhill. Setelah mengetahui pasar Penhill yang besar, laporan keuangan yang bertumbuh year on year, dan kinerja Penhill yang baik membuat Indofood tertarik untuk mengakuisisi. Indofood mengeluarkan dana yang cukup besar ketika mengakuisisi Penhill dikarenakan valuasi Penhill yang cukup besar sebesar 2.998 miliar US dollar atau setara 44,4 miliar dengan asumsi kurs waktu itu yaitu 14.800. Di dalam publikasi keterbukaan informasi disampaikan bahwa Indofood akan menggunakan uang kas sebesar 300 juta US dollar atau sekitar 4,44 triliun, dan sisanya akan dibiayai oleh lembaga perbankan untuk merampungkan transaksi ini. Pinjaman tersebut didapatkan oleh Bank Cina Hong Kong, BNP Paribas, Mizuho Bank cabang Singapura, Nasdaq cabang Hong Kong, OCBC, dan Sumitomo Mitsui Banking Corporate cabang Singapura.
Proses selanjutnya adalah melakukan negosiasi antara perusahaan akuisisi dan perusahaan pengakuisisi. Proses negosiasi yang dilakukan Indofood dan Penhill dilakukan secara terbuka yang menyebabkan adanya sentimen negatif pelaku pasar akibat valuasi Penhill yang tinggi dan membebankan keuangan Indofood. Selain itu, proses akuisisi ini akan menyebabkan Indofood mendapatkan proporsi saham Penhill sebesar 100%. Setelah proses negosiasi berhasil menyatukan kontrak perjanjian, maka Penhill resmi dinyatakan milik Indofood pada tanggal 25 Mei 2020. Selain itu juga persetujuan proporsi kepemilikan saham Indofood oleh Penhill 100% membuat Indofood mengubah struktur organisasi. Dapat teman-teman lihat gambar di samping merupakan perubahan struktur organisasi sebelum diakuisisi dan sesudah diakuisisi. Selanjutnya, kesimpulan. Kelompok kami menyimpulkan bahwa ada 5 alasan Indofood mengakuisisi Penhill, yaitu mencari pasar-pasar ekonomi yang lebih besar, meningkatkan sinergi perusahaan Indofood. Penhill mempunyai 12 fasilitas produksi dan jaringan distribusi yang luas, mengurangi persaingan perusahaan Indofood dan memperbaharui teknologi perusahaan Indofood. Keuntungan yang diterima Indofood ketika mengakuisisi Penhill ada 3, yaitu yang pertama meningkatkan pasar-pasar perusahaan Indofood. Penhill mempunyai pasar-pasar yang besar, yaitu di daerah Timur Tengah dan Afrika. Yang kedua, meningkatkan sinergi antara perusahaan Indofood dengan Penhill dibuktikan dengan peningkatan laba pada tahun 2020 kuartal 1 sebesar 31,12%. Yang ketiga, para pesaing Indofood semakin berkurang dikarenakan cakupan pasar produk yang lebih luas sehingga sulit bagi pesaing baru untuk merebut pasar-pasarnya. Akuisisi Penhill oleh Indofood memberikan dampak jangka panjang dan dampak jangka pendek. Dampak jangka panjang memberikan sinyal positif, yaitu yang pertama menyediakan proses produksi di berbagai negara yang menjadi pasar tujuan, dan langkah ini merupakan suatu efisiensi biaya dan efisiensi tenggat waktu produksi yang dibutuhkan agar produk sampai ke tangan konsumen dalam waktu yang lebih singkat. Yang kedua, Indofood juga nantinya bisa dapat meningkatkan brand dari Indofood tersebut di pasar luar negeri. Yang ketiga, jalur distribusi baru akan semakin terbuka dan meningkatkan harapan juga berkontribusi terhadap penjualan yang ada di luar negeri. Dalam jangka pendek memberikan sinyal negatif, yaitu pertama, meningkatkan pinjaman akan menekan tambahan laba bersih dari Penhill sehingga penambahan laba bersih Penhill kepada Indofood. Yang kedua, saham Indofood turun auto reject pada saat ini dibatasi oleh bursa min 7% akibat sentimen negatif dari pelaku pasar karena valuasi perusahaan Penhill yang cukup besar. Proses akuisisi Penhill oleh Indofood. Tahap pertama, dalam proses akuisisi Penhill oleh Indofood mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang perusahaan Penhill. Proses selanjutnya adalah melakukan negosiasi antara perusahaan akuisisi dan perusahaan pengakuisisi. Proses negosiasi yang dilakukan Indofood dan Penhill dilakukan secara terbuka. Setelah proses negosiasi berhasil menyatukan kontrak perjanjian, maka Penhill resmi dinyatakan milik Indofood pada tanggal 22 Mei 2020. Selain itu, persetujuan proporsi kepemilikan saham Indofood oleh Penhill sebesar 100%. Rekomendasi. Kelompok kami menganjurkan ketika mengakuisisi sebuah perusahaan perlu memperhatikan apakah valuasi perusahaan anak berada di harga wajar, apakah perusahaan tidak terkait dalam sengketa hukum apapun, seberapa besar beban hutang perusahaan induk dan perusahaan anak. Perusahaan induk menggunakan metode perhitungan akuisisi lebih dari satu ketika mengakuisisi sehingga dapat membandingkan hasil yang lebih tepat dan menguntungkan. Selain itu juga perusahaan induk harus dapat mengestimasikan prospek masa depan baik jangka panjang dan jangka pendek setelah kegiatan akuisisi terjadi. Hal ini penting agar stakeholder dan shareholder mempunyai stigma positif dengan akuisisi perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih.